Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita masuk ke subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, marilah kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia berikutnya. Nah, sebelum kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, kita harus tahu dulu pengertian pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Nah, pertumbuhan itu artinya bertambahnya ukuran, berat badan, dan pertumbuhan manusia terjadi sejak dan masa kandungan hingga dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti sejak saat dewasa. Dari gambar ini kita bisa melihat pertumbuhan pada manusia. Pertama mulai dari bayi, kemudian dari balita, kemudian menjadi anak-anak, remaja hingga dewasa. Pada saat dewasa pertumbuhan manusia akan berhenti. Selanjutnya pengertian dari perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses yang dialami oleh makhluk hidup menuju ke tahap yang lebih sempurna atau dewasa. Ketika proses perkembangan dan pertumbuhan yang dialami oleh makhluk hidup dapat berjalan secara seiring atau sejajar, maka makhluk hidup tersebut dapat menjalankan kehidupannya secara normal. Nah, di sini kita bisa lihat perubahan Udin pada saat sejak bayi hingga saat ini. Pada saat masih bayi, Udin hanya bisa digendong oleh orang tuanya. Tetapi, seiring perkembangan fisik, bayi tersebut akan mampu merangkak, berjalan, dan lainnya. Nah, pada saat masih bayi, kita sendiri tidak mampu memegang botol sendiri. Tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan tangan kita sudah berkembang dan seiring bertambahnya usia. Nah, sekarang anak-anak, mari kita belajar tentang menari. Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara berlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Nah, sekarang anak-anak, mari kita belajar tentang menari. Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara berlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Selanjutnya, gerakan ketiga yaitu rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk U. Lihatlah pada gambar anak-anak di bawah ini. Kemudian lakukan gerakan keempat. Gerakan ini adalah memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Selanjutnya gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat. Lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan terakhir yaitu bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya, bertepuk dengan kedua jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan 10 jari. Selanjutnya, kita masuk ke penjumlahan. Nah, contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. 2153 ditambah 3302 sama dengan titik-titik. Anak-anak harus memperhatikan bahwa dalam menyusun penjumlahan ke bawah harus menyesuaikan bilangan-bilangannya
ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 2653 ditambah 3302 sama dengan 5955. Cobalah menyelesaikan soal penjumlahan berikut ini. Jangan lupa soalnya ditulis. Kirim ke ibu jawabannya. Terakhir dikumpul jam 3 sore. Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan lewat grup. Ibu akhiri penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.